Ma'asyiral hadirin, kita semua bersaudara, etnis apapun kita. Jangan pernah merendahkan orang karena warna kulit ataupun nasab. Keutamaan seseorang di sisi Allah ketika dia hanya melihat pada satu sisi, dia zulumat. Padahal Allah menjadikan parameter manusia adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia, yang paling takwa. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Thumma salatu wassalamu ala habibina wa habibi ilahil alamin, nasiril mustad'afin, habibil fuqara'i wal masakin, alladhi summiya fis samai bi Ahmad wa fil aradina bi Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin al-ma'sumin. Wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabatihi al-mayamin al-ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Sadaqallahul aliyyul azim. Alhamdulillah, segala puja dan puji kembali kita panjatkan di hari yang penuh barakah, Yaumul Jum'ah, hari di mana kita mendapatkan kehormatan dari Jalla Jalaluh untuk berada di dalam rumahnya, bersimpuh di hadapannya. Dan kita berharap setiap Jumat yang kita lewati, ma'rifah kita tentang Sang Pencipta semakin kuat, bertambah, dan menjadikan kita berjalan dalam pancaran cahayanya, dan kita melangkah dalam keyakinan sebagai umat yang beragama. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, tentunya manusia hidup Allah berikan segala kebutuhan yang dipinta dan diharap oleh setiap hamba sebelum hambanya memohon kepada Sang Pencipta. Salah satu yang dibutuhkan manusia sebagai hamba Tuhan adalah cahaya, nur. Sehingga tadi sebagai ayat pembuka dalam surat Ibrahim, ayatnya berbunyi alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumat ilan nur. Kitab yang Allah turunkan kepada baginda Nabi, litukhrijan nas, mengeluarkan umat manusia, minadh dhulumat ilan nur, dari berbagai kegelapan menuju cahaya. Tentunya kata cahaya di dalam Quran diulang dengan beragam makna. Kadang Allah bicara cahaya artinya materi, sehingga Allah jadikan matahari dan bulan bercahaya.
Cahaya yang dimaksud di sini adalah cahaya yang dampaknya kita rasakan dan wujudnya bisa kita tatap dengan kedua mata kita. Dan dia memiliki kecepatan. Tetapi cahaya yang dibutuhkan umat manusia tidak hanya berkaitan dengan cahaya materi. Ada cahaya yang dibutuhkan manusia, baik fi alamid dunya, fi alamil barzah atau ba'da dunya, dan fi alamil akhirah, di hari kebangkitan. Dan merugilah orang-orang yang tidak memiliki cahaya. Cahaya apa yang dimaksud di sini? Adalah cahaya ma'nawiyah, cahaya ruhani, cahaya spiritual. Kehilangan cahaya, Anda hidup dalam keraguan, dan setiap yang Anda lakukan, langkah yang Anda jalankan setiap hari adalah langkah meraba-raba, berangkat dari segala keraguan dan syakwa sangka. Cahaya seperti inilah yang dibutuhkan agar melenyapkan segala zulumat. Zulumat lawannya nur. Sehingga Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim dalam surat Ar-Ra'd, Allah bertanya kepada kita, "Qul hal yastawil a'ma wal basir?" Apakah sama orang yang buta dan yang bisa melihat? Tentunya a'ma di sini bukan tunanetra, karena ayat ini tidak ada urusan dengan diskriminasi cara pandang umat manusia melihat saudaranya. A'ma di sini adalah buta hatinya. Nanti manusia akan dibangkitkan di akhirat, dan ada yang bangkit dalam keadaan buta. Ketika mereka protes kepada Allah dalam surat Thaha, "Bukankah aku di dunia melihat?" Kata Allah, "Di dunia Anda sudah buta." Buta apanya? Buta hati. Apakah sama orang yang buta dan melihat? Am hal yastawi az-zulumatu wan nur? Apakah sama antara gelap dan cahaya? Tidak akan sama gelap dan cahaya. Apa itu zulumat yang dimaksud? Zulumat yang dimaksud adalah zulumatul jahal, kegelapan dari berangkat dari kebodohan. Manusia tidak memiliki ilmu, berarti dia dalam kegelapan. Manusia memiliki ilmu, dia dalam pancaran cahaya. Ketika orang itu dalam kegelapan tidak memiliki ilmu, maka semua yang dia sampaikan adalah berangkat dari keraguan. Dan ketika orang berangkat dari keraguan, dia tidak akan sampai pada tujuan, karena berangkatnya ragu. Ketika ketiadaan ilmu, seseorang tidak tahu mana benar, mana salah. Ketiadaan ilmu menyebabkan orang zulumat, berada dalam kegelapan. Dia tidak tahu mana hak, mana batil. Ketiadaan ilmu, seseorang tidak tahu mana baik, mana buruk. Allah Subhanahu wa ta'ala meminta kita agar selalu mengisi jiwa dengan cahaya, karena orang yang tidak memiliki cahaya, di dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 40, "Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran." Barang siapa yang Allah tidak berikan cahaya kepada mereka, fama lahu min nur, sama sekali orang ini tidak akan memiliki cahaya. Pertanyaannya, bagaimana cara Allah memberikan cahaya kepada umat manusia? Bagaimana Allah mentransfusi cahayanya sampai kepada kita? Allah kirim Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Nabi kita adalah nur, wasirajam munira di dalam surat Al-Ahzab. Nabi itu nur. Jadi ketika kita ingin mendapatkan cahaya ilahi, harus merajut jiwa dengan baginda Nabi. Ketika ini tidak terjalin, kita kehilangan nur. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 28, "A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah." Hai orang-orang yang beriman. Cukup beriman? Tidak. Ittaqullah. Anda harus
tingkatkan keimanan sampai pada derajat takwa. Wa aminu, dan berimanlah bi rasulihi, kepada utusannya, yaitu utusan Allah baginda Nabi. Yu'tikum kiflain, Anda akan mendapatkan dua rahmat, min rahmatih, kiflain, dua rahmat dari Allah, rahmat yang bersifat umum, rahmat yang bersifat khusus. Sayangnya manusia kepada anak itu umum, tapi ketika Anda mampu sayang kepada anak selain anak Anda memiliki sifat khusus. Rahmat Allah berikan kepada orang yang mengimani Nabi, kiflain min rahmatih. Apakah cukup mendapatkan dua rahmat? Allah berikan bonus. Apa bonusnya? Wa yaj'al lakum nuran. Allah akan jadikan kita nur, bercahaya, tamsuna bihi, jalan di tengah umat manusia laksana nur, dan benar-benar nur. Wa yaj'al lakum nuran. Allah akan jadikan kita nur, cahaya, sehingga dengan kita orang tahu benar salah. Berkat kita orang tahu baik buruk. Berkat kita orang tahu mana itu afdal, mana itu fadl, mana itu terbaik, mana itu yang baik. Ini keutamaan anugerah Allah. Allah meminta kita mendapatkan nur. Bagaimana caranya? Kata Allah, imani apa yang aku titip kepada Rasulku. Ketika Rasulku mengatakan berbuat baik kepada tetangga, berbuat baiklah. Ketika Rasul mengatakan ajari anak-anak kalian bisalasati khisal, dengan 3 fondasi utama. Apa itu? Yaitu cinta kepada nabinya, cinta pada keluarga nabinya, dan juga qiraatul Quran. Ini nur. Ini nur. Tapi bukan nur yang sekarang kita lihat. Nur yang sekarang kita lihat ini fana. Dia punya pulsa batas akhir bersinar. Tapi Allah meminta kita punya nur, yang nur ini memiliki daya jangkau lintas azaman, baik itu dunia ba'da dunia, baik itu barzah dan kelak di akhirat. Bagaimana menjalin hubungan kepada Nabi? Berselawat, jangan pernah putus dan lelah, karena berselawat kepada Nabi itu pun nur. Orang yang berselawat kepada Nabi, Allah balas dan kontan balasannya. Siapapun yang berselawat kepadaku, Allah akan berselawat kepada orang tersebut 1000 selawat, 100 selawat, tergantung ma'rifah kita. Dalilnya, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumat ila nur. Ayat ini bukan buat baginda Nabi, tapi buat umat Nabi yang berselawat kepada Nabi. Apa dalilnya? Huwallazi yusalli alaikum, kum, antum, kalian semua, kita semua, ketika berselawat kepada Nabi, Allah dan para malaikatnya berselawat kepada kita. Tapi fungsinya beda. Kalau untuk Nabi Allah serahkan semua rahmatnya, tapi Allah selawat kepada kita, mengeluarkan kita minadh-dhulumat ila nur. Pentingnya nur kita punya di dalam diri. Kehilangan nur, kita berada dalam kegelapan. Pertama, gelap jahil. Gelap karena kita bodoh. Kita tidak memiliki ma'rifah, sehingga kita tidak tahu mana yang agung dan mana yang rendah. Sehingga orang terlantarkan orang mulia dan sanjung orang yang hina. Kehilangan nur buktinya orang tidak mampu membedakan mana lawan jenis, sehingga sesama jenis dia saling suka. Itu pertanda dia dalam keadaan di dalam zulumat. Dan ini tidak dilakukan pada level hewan. Tidak ada seekor anjing jantan suka dengan seekor anjing jantan pula. Zulumat, mengerikan berada di dalam tempat yang gelap. Anda tidak tahu mana halal, mana haram. Anda tidak tahu mana kawan, mana lawan. Ayolah ikhwan, ma'asyiral hadirin, kita semua bersaudara.
etnis apapun kita. Jangan pernah merendahkan orang karena warna kulit ataupun nasab. Keutamaan seseorang di sisi Allah ketika dia hanya melihat pada satu sisi, dia zulumat. Padahal Allah menjadikan parameter manusia adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia, yang paling takwa. Tapi ketika kita tidak memiliki nur, maka cara pandang kita dalam cara pandang orang yang berada di dalam kegelapan. Kita merendahkan orang yang mulia dan kita muliakan orang yang rendah. Ketika kita dalam zulumat, kita tidak tahu apa yang ada di dalam agama, sehingga kita tidak pandai mendidik anak. Asupan yang harus diberikan, karena kita dalam gelap, kita tidak tahu. Apapun kita masukkan kepada anak, apapun kita beri kepada anak kita, padahal itu buruk, itu racun, itu dampaknya besar nanti. Dia bukan menjadi anak yang soleh, tapi dia menjadi pembangkang dan durhaka kepada kedua orang tuanya. Zulumat. Ketika kita dalam keadaan zulumat, hati menjadi gersang dan menjadi keras. Ma qasatil qulub illa likathratiz dzunub. Hati bisa keras, tidak usah bingung. Kenapa kok keras? Jawabannya ada dalam agama. Likathratiz dzunub. Anda dalam keadaan memperbanyak produksi unggulannya adalah dzunub, dosa. Sehingga dosa di dalam Quran pun dikatakan zulum. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Pelakunya zalimin, sifatnya adalah zulum. Kita tidak ingin berada dalam kegelapan, tapi Allah kasih jalan keluar untuk mendapatkan cahaya. Ayyuhal hadirun, Al-Quran ini nur dan syifa. Akrabkan diri dengan nur, Anda keluar dari zulumat. Zikir nur, salat lain nur, membantu orang nur. Kebalikannya adalah kegelapan. Nah, ketika orang penuh di dunia untuk ngambil nur, di mana tempatnya? Fid dunia. Untuk mengambil nur, tempatnya fid dunia. Dunia darul amal. Salah satunya adalah mengambil nur sebanyak mungkin. Kenapa? Karena nanti kita akan tahu bahwasanya kita memiliki cahaya. Dalam surat Al-Hadid, kabar gembira untuk orang yang punya nur, ayat 12. Yauma taral mu'minin wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakum yawma al-yawma jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha dzalika huwal fawzul azim. Hari itu nanti seorang mukmin, orang-orang mukmin dan juga mukminat, yas'a nuruhum baina aydihim, berkilau cahaya mereka di depan, di samping kanannya, mengelilingi dia. Nanti di akhirat tidak ada cahaya. Orang yang tidak memiliki nur, dia akan berbenturan satu dengan yang lainnya. Tapi mukmin jalan dengan tegap dan dia menghadap Rabbul Alamin, tentunya bukan tempat menghadap Tuhan. Dia memiliki cahaya, gembira. Dan bagaimana orang-orang munafik melihat kaum mukminin yang bercahaya, antum semua bercahaya. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lilladzina amanu. Hari itu orang-orang munafik, baik laki maupun perempuan, berkata kepada orang yang beriman, unzuruna naktabis min nurikum, tunggu kami ingin dapetin cahaya dari kalian. Naktabis min nurikum kilarji'u wara'akum faltamisu nura. Oh, nggak bisa, kembali kalian ke tempat asalnya, cari cahaya itu yang kalian tinggalkan kesempatan itu. Ayyuhal hadirun,
Cahaya jangan dianggap remeh. Ketiadaan cahaya harusnya kita menangis sepanjang malam, sepanjang hari. Ketika kita tidak memiliki hubungan dengan cahaya, Anda jangan gembira dalam kehidupan. Kenapa? Karena dalam kegelapan berjalan dan nanti gelap itu dibawa sampai akhirat. Tetapi orang-orang yang memiliki hubungan dengan cahaya, baik itu Quran, baik itu Rasul, baik itu ilmu, Anda harus berbahagia. Kenapa? Anda telah membawa lentera untuk alam berikut. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Kita memiliki cahaya. Dengan cahaya kita mendidik anak. Dengan cahaya kita berhubungan dengan sumbernya cahaya. Siapa itu? Allah, nurus samawati wal ard. Semoga di Jumat ini, hari yang penuh cahaya, Allah terangi jiwa kita. Yang tadinya jarak dengan Quran jauh, mendekatlah. Kalau Anda tidak bisa membaca, bukalah Quran dan ciumlah. Dan carilah waktu untuk mampu melafalkan huruf demi huruf. Jangan pernah putus asa, karena keputusasaan adalah bisikan syaitan, musuhnya Allah. As-syaitan ya'idukumul faqr. Syaitan selalu menjanjikan kelemahan. Anda tidak mungkin bisa. Usia Anda sudah kepala 5 dan seterusnya. Jangan pernah putus asa. Dan yakinlah, satu huruf cahaya untuk kita, satu ayat cahaya untuk kita, satu surat cahaya untuk kita. Adanya cahaya menenteramkan jiwa. Dan itulah yang diinginkan oleh jiwa, selalu mendapatkan cahaya. Tapi cukup dengan Quran? Tidak. Quran menyuruh kita berhubungan dengan Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah menyuruh kita berselawat sebagaimana Allah mendahului kita untuk berselawat. Karena apa? Nur, cahaya. Mendidik anak, cahaya. Salat lail, cahaya. Wudu, cahaya. Dalam keadaan wudu, Anda dalam keadaan bercahaya. Mudah-mudahan cahaya ini selalu menaungi kita. Dan kita berharap kepada yang maha bercahaya, tidak mencabut cahayanya yang ada di dalam hati dan jiwa. Dan selalu menerangi hati yang penuh kegelapan ini karena dosa dan tumpukan maksiat. Sirna dengan masuknya cahaya. Ketika cahaya masuk, gelap akan sirna. Dan janganlah putus asa. Mohonlah kepada Rabbul Alamin di malam hari dengan meneteskan air mata. Pasti cahaya akan masuk ke dalam relung jiwa. Barakallahu li walakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum tilawatahu wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li walakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin mattasalat aynun binazar wa udhunun bi khabar. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, ittaqullaha ta'ala wa darul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi وثنى بملائكة مسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعلي كلماتك إلى يوم الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن والسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين العامة يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله الأكبر أقيموا الصلاة